Saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus, karena di hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi apa yang saya alami selama hidup saya menjadi seorang Kristen yang akhirnya, karena sebelumnya saya lahir dari keluarga Islam. Saya di sini ingin bersaksi bahwa apapun yang kita tidak pernah pikirkan, saudara, bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah untuk kita. Jadi asal muasal ibu saya itu, beliau lahir sebagai Islam juga, dan ayah saya juga Islam yang kuat, dan ibu saya adalah keturunan dari Sultan Badarudin Palembang, yang dimana Islamnya kuat sekali. Dan ibu saya juga memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus di saat papa dan mama saya bercerai. Di saat itu saya masih berumur kemungkinan 5 atau 6 tahun, dan ya saya juga sudah memiliki keluarga baru, dan saya mendapati saudara dari ibu kandung saya. Saya punya kakak satu perempuan, punya adik satu laki-laki, dan dari ibu tiri saya mendapati 2 saudara laki-laki dan perempuan. Saya adalah anak kedua di keluarga saya. Kenapa saya mengikuti Yesus dan keluar dari zona saya yang dulu, ya ibaratnya dari saya murtad ya. Jadi dulu tuh saya pernah masuk pesantren sama kakak saya, karena emang tujuannya bukan untuk dalam Islam sih, cuma pengen bisa ngaji aja, cuma 6 bulan aja. Saya sempat masuk pesantren tapi habis itu keluar gitu. Nah, selama saya tinggal sama papa saya rajin sholat 5 waktu, saya rajin puasa, saya rajin, saya rasanya nggak pernah meninggalkan sholat, dan hubungan saya sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika saya lulus SMA, saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena saya ingin ikut sama mama, yang emang saya pengen tinggal sama mama gitu. Saya lebih nyaman rasanya sama mama, karena ya pasti saudara tahu kan gimana rasanya kalau hidup tinggal sama ibu tiri dan adik tiri, dan ayah saya juga agak keras orangnya. Ayah saya itu adalah TNI yang mendidik anaknya emang keras banget. Jadi ya karena saya masih kecil dan saya masih labil, saya pengennya ya bahagia aja gitu. Nah, saya memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa izin ayah saya, kabur ke Banyuwangi. Saya, kakak saya, dan adik saya pergi bersama ibu saya. Dan di saat ibu saya menitipkan saya ke kakaknya ibu saya, karena ibu saya emang pada dasarnya tinggalnya emang di Inggris bersama ibu saya tinggal di Inggris bersama suaminya, dan saya dititipkan sama adik saya sama kakak saya di Banyuwangi. Nah, di sana di saat saya menjalani sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi saya. Saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata dan menjelaskan, karena ya hati saya merasakan kayak blank aja gitu, nggak ada rasanya, nggak ada koneksi sama Tuhan.
tapi saya tetap menjalani puasa. Saya bingung di situ. Saya pergi ke suatu tempat aksesoris dan saya melihat salib di anting aksesoris yang ada salibnya gitu, dan saya tertarik aja mau ngambil dan saya ambil dan saya pakai gitu kan. Tapi orang-orang nanya, agamamu sebenarnya apa sih? Saya Islam, tapi kok kamu pakai salib? Ya emang kenapa? Ini kan aksesoris aja gitu. Ya itulah, saya nggak peduli apa kata orang. Lalu pada saat itu ada pertengkaran yang membuat saya pergi dari sana, dan saya pindah ke tante saya yang posisinya di Banyuwangi juga. Tante saya adiknya ibu saya. Nah, di sana itu mereka semua Kristen karena tante saya menikah sama orang Manado, jadi Kristen gitu, anak-anaknya juga. Suatu hari beberapa bulan kemudian adik sepupu saya itu mengajak saya untuk makan-makan acara Bapak Pendeta ulang tahun katanya. Dia bilang gini, ayo Kak Oi, nama panggilan saya Oi ya di keluarga. Ayo Kak Oi, kita ke rumah Pak Pendeta. Ngapain ke rumah Pak Pendeta? Karena saya nggak kenal siapa itu Pak Pendeta. Enggak, cuma makan-makan aja kok, daripada di sini Kak Oi sendirian. Saya pikir kan makan-makan kan ya udahlah, ayo aja. Terus pas sampai di sana, orang-orang menyambut saya dengan ramah, dengan sukacita yang luar biasa. Dan di saat saya masuk ke dalam rumah Pak Pendeta, rasanya energinya itu sangat luar biasa, saudara. Powerful. Saya rasanya seperti dirangkul, dan energinya sangat positif sekali di sekeliling. Dan saya cuma duduk aja terdiam. Bapak Pendeta mengundang pendeta dari daerah lain, mungkin dari Timur Leste, yang waktu itu berkhotbah, dan saya cuma duduk aja ngeliatin. Dan Bapak Pendeta itu bilang, ayo bangkit berdiri, ungkapkan apa yang engkau mau bicarakan kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat, orang tua, atau apapun yang kau inginkan gitu. Terus ya saya berdoa. Saya nggak berdoa untuk Tuhan Yesus atau untuk Allah, nggak. Cuma saya berdoa, Tuhan, kau pasti tahu isi hatiku. Saya merasa tersesat, saya merasa bingung, saya merasa nggak tahu harus ngapain, dan kenapa setiap saya sholat saya merasa kayak ditutup aja jalannya gitu. Di sana saya berdoa dengan penuh harapan, dan tiba-tiba saya menangis. Dan Pak Pendeta itu menghampiri saya dan memegang kepala saya, dan beliau juga berdoa untuk saya bahwa apapun yang saya doakan, apapun yang saya minta, apapun yang saya pertanyakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan boleh jawab, Tuhan boleh jamah doa saya dan dengar doa saya. Bahwa kami percaya pergumulan itu, jika kami berdoa bersama-sama, maka Tuhan ada di sana bersama kami. Tuhan ikut berdoa bersama kami. Dan saat itu air mata saya menetes deras, tidak berhenti sama sekali, dan saya sangat terisak-isak. Saya merindukan Tuhan, saya betul-betul ingin dekat dengan Tuhan. Tapi saat itu, sepulang saya dari sana, saya ngerasa agak beda aja energinya gitu. Ada energi yang
membuat saya beda aja gitu. Dan hari demi hari, entah kenapa saya baca Alkitab, memulai ikut ke gereja tiap minggu, kebaktian saya ikut, aktivitas gereja saya ikut, dan orang-orang gereja itu nggak nanya sama saya. Anehnya itu orang-orang gereja itu nggak nanya sama saya, dan mereka sudah tahu saya ini orang muslim dan terus datang ke gereja. Mereka nggak mandang saya sebelah mata, nggak aneh gitu. Dan menurut saya nyaman. Saya terus pergi ke gereja bersama saudara-saudara saya. Jadi itu rutinitas saya selama, tanpa saya sadari, selama 1 tahun, saudara. Dan saya benar-benar lepas, maksudnya nggak pernah kepikiran sholat, nggak kepikiran mau ngaji atau puasa, saya nggak pernah. Yang saya pikirkan cuman saya mau mengenal Tuhan Yesus, kayak gitu. Terus lalu saya didapati masalah yang cukup berat di keluarga saya, dan saya merasa stres, pusing, dan saya gak bisa tidur, saya insomnia. Saya saat itu masih suka main sama anak-anak jalanan, anak-anak punk gitu, anak-anak ya fans club Superman is Dead gitu ya, yang suka main di jalan, suka ngamen, suka keluar kota nggak jelas, nonton konser gitu. Saya suka, jadi saya tomboy waktu. Nah, di saat saya insomnia, tiba-tiba malam itu saya merasa ngantuk. Jam 10 itu saya sudah merasa ngantuk. Saya tidur, saya memutuskan untuk tidur. Dan entah kenapa di malam itu saya terbangun, tapi suasana itu sunyi seperti malam hari. Saya tiba-tiba terbangun dan saya duduk. Saya ngapain ya? Terus saya lihat ke samping kanan saya. Saya ngelihat badan saya tidur. Saya sudah mati gitu. Saya sudah mati tapi nggak ada yang jemput saya gitu. Nah, saya bingung, saya termenung ya, saya mau ngapain nih? Apa ini roh saya keluar gitu. Terus setelah itu ada sosok yang sangat mulia datang menghampiri saya, yang sangat penuh kemuliaan dan penuh dengan kasih, datang menghampiri saya, yang memakai jubah putih bersih panjang, dan senyumannya itu membuat hati saya tenang dan damai. Beliau duduk di samping kiri saya tepatnya, dan merangkul saya dengan tangannya yang lembut. Beliau nggak ngomong sama saya, cuman kamu siapa? Saya cuma bilang seperti itu. Saya kira itu malaikat ya. Saya nggak tahu Yesus itu seperti apa wujudnya, saya nggak tahu. Beliau nggak ngomong, cuman ada yang membisikkan saya. Mungkin itu Roh Kudus ya yang membisikkan saya. Yang datang menghampirimu itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu memegang tangan saya dan membuka tangan saya dan memberikan Alkitab. Seperti saya nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Saya cuma nanya, kamu siapa? Tetap saya nanya, dan ini maksudnya apa gitu. Dan Tuhan Yesus itu senyum, dan saya nggak bisa ngelihat matanya karena matanya terlalu terang. Menurut saya cuma lihat senyumnya aja. Tapi setelah itu beliau pergi, dan dengan sekejap mata saya berkedip mata dan saya terbangun lagi. Dan kali itu saya bangun dengan tubuh saya gitu. Saya terbangun karena keponakan saya, anaknya kakak saya itu nangis, dan saya bingung. Saya cerita kepada tante saya,
apa yang terjadi malam itu, dan tante saya menganjurkan saya untuk cerita kepada Bapak Pendeta. Dan di saat hari Minggu saya beribadah, saya cerita ke Pak Pendeta apa yang terjadi, dan Pak Pendeta bilang ada 3 jenis orang Kristen, ada 3. Yang pertama, terlahir di keluarga Kristen, yang kedua memilih sebagai Kristen, dan yang ketiga terpilih sebagai Kristen. Dan Pak Pendeta bilang, kamu mungkin dipilih sama Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, kamu mungkin domba yang terpilih gitu. Bukan karena alasan kenapa kakimu melangkah ke gereja, bukan tanpa alasan kamu bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Dan setelah itu saya masih bingung sih, tapi hati saya ingin mengenal Yesus, dan saya bilang kepada Pak Pendeta, saya ingin mengenal Yesus lebih dalam. Dan Pak Pendeta bilang, puji Tuhan jika Holly ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Saya bilang, saya akan dibaptis ketika ibu saya pulang ke Indonesia. Jadi Pak Pendeta bilang, iya, jika Holly siap hubungi saya, begitu. Dan setelah ibu saya datang ke Indonesia, tante saya bilang cerita ke ibu saya, dan ibu saya kaget. Dari mana asalnya saya mau pindah ke Kristen gitu. Sedangkan ibu saya nggak pernah nyuruh saya untuk pindah gitu. Dan ibu saya langsung bertanya kepada saya, dan saya bilang, Ma, didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan mama saya langsung terharu dan menangis. Nah, mama bilang, kapan mau dibaptis? Ya secepatnya, saya bilang gitu. Akhirnya saya di briefing oleh Pak Pendeta pengetahuan untuk Kristen, menjadi seorang Kristen, dan saya dibaptis pada saat itu. Dan setelah itu setelah menjadi seorang Kristen, saya merasa saya terlahir kembali, saya menjadi jiwa baru yang penuh sukacita, dan saya bahagia sekali saat itu. Saya sangat bahagia. Dan ketika itu salah silih berganti menyelimuti hidup saya. Saya nggak langsung bahagia, punya kebahagiaan yang mendadak, enggak. Saya merasakan pahitnya dulu. Saya ngerasain pahit bertubi-tubi sampai saya itu terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Saya pergi ke klub malam, saya dugem, saya minum minuman keras, saya mabuk, saya merokok, saya bergaul sama laki-laki yang bagi saya mungkin itu saya bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan saya juga punya pacar, dan saya mendapati bahwa pacar saya itu berselingkuh. Saya juga diasingkan oleh kakak saya dan adik saya. Di saat itu kami sudah pindah ke Bali. Setelah saya masuk Kristen, kami pindah ke Bali dan kami tinggal bersama om kami. Ya begitulah, jadi dari dulu saya tuh di titik-titik ini sama mama sama papa ke saudara-saudara itu. Jadi sama om saya itu juga masalah silih berganti. Ya saya nggak bilang om saya jahat, cuman itulah sifat kedagingan manusia. Kita nggak sadar kalau kita itu jahat pada seseorang. Saya itu membuat saya sedih dan saya merasa diasingkan di rumah.
Jadi saya berusaha untuk kabur, dan tidak ada yang mempercayai saya satupun, tidak ada yang di sisi saya satupun, tidak ada yang memihak saya satupun. Saya memutuskan untuk kabur dari sana. Saya tinggal di kos teman bersama teman satu kantor saya. Di saat itu saya terjerumus ke hal-hal yang buruk, dan saya malah jauh dari Tuhan. Itu salah saya jauh dari Tuhan. Dan ketika itu kakak saya tiba-tiba datang beberapa bulan yang lalu, dan kakak saya meminta maaf. Ya, disitulah Tuhan selalu ada untuk kita, saudara, walaupun kita lupa, tapi Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kakak saya kembali kepada saya, dia minta maaf kepada saya, dan kita hidup bersama-sama lagi di satu tempat bersama adik saya. Dan nggak sampai situ aja masalahnya, saudara. Kami ribut, kakak saya pisah tinggalnya sama saya, dan saya sama adik saya aja. Setelah itu saya sama adik saya ke gereja aja, cuman nggak begitu se-excited pertama waktu itu. Kami ke gereja ya sekedar ibadah ke gereja aja. Dan saya waktu itu sudah kerja di spa, di bidang spa di Bali, di Hotel Bintang 5. Saya mendapati satu keadaan yang kita pasti semua stres ya kalau kita menghadapi ini, yaitu gak ada duit. Pada saat itu gajian masih jauh, terus saya nggak punya pegangan lagi. Saya nggak mungkin mecahin celengan, karena itu celengan adik saya ngumpulin setiap hari, dan kita emang sepakat mecahin celengan itu kalau udah penuh gitu, dan kita ada keadaan mendesak, misalnya kita sakit, salah satu dari kita sakit atau gimana gitu. Nah, di jalan setelah saya anterin adik saya sekolah, saya berdoa dalam hati. Perjalanan itu 45 menit dari kos ke Nusa Dua ya, ke hotel yang saya kerja itu 45 menit. Dan saya lihat bensin saya itu mau habis, saudara. Saya cuma megang uang 20.000 kalau nggak salah, atau 15.000. Dan saya bingung, kalau saya pulang gak beli bensin, saya nggak pulang, saya nggak bisa pulang. Kalau saya beli bensin pulang sih, cuman adik saya nggak makan gitu. Kalau saya beli makan untuk adik saya aja, tapi saya nggak bisa pulang karena bensin saya mau habis. Nah, di sana saya bingung, Tuhan. Saya berdoa di jalan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan anakmu kelaparan, kekurangan, tersesat, bahkan kehausan sekalipun, kekurangan. Engkau selalu memberikan anak-anakmu cukup, berkelimpahan. Dan saya percaya Tuhan itu pasti mendengar doa saya. Dan sepanjang perjalanan saya nggak berhenti berdoa, saudara. Sampai di hotel saya bekerja, saya dapat tamu back to back gitu, sampai pulang, dari datang sampai pulang. Dan saya nggak pernah berharap dapat tipping yang gede, enggak. Di saat itu dua tamu saya setelah treatment, mereka memberikan saya uang tips yang jumlahnya ya bagi saya saat itu lumayan gitu. Satu orang memberikan saya 50.000 rupiah, satu orang memberikan saya
kalau nggak salah $5 atau $10. Nah, di saat itu saya sangat bersyukur sekali saudara, saya sangat bahagia. Saya tahu ini rencana Tuhan dan ini kehendak Tuhan. Tuhan menolong saya dimanapun caranya, bagaimanapun caranya. Dan saya pulang dengan sukacita saudara. Saya pulang, saya beli bensin full, dan saya beli adik saya makan, dan saya beli makan untuk saya dan adik saya, dan kami berdua kenyang, kami berdua tidak kekurangan apapun, dan saya masih simpan uang itu. Dan setelah itu ibu saya mengirimkan adik saya uang bulanan. Puji Tuhan saudara. Saya tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah kemana-mana. Tuhan itu tidak pernah pergi dari kita saudara. Tuhan itu selalu ada untuk kita. Tapi kita yang pergi dari Tuhan Yesus. Kita yang melalaikan, kita yang lupa. Dan setelah itu saya berangkat ke Maldives. Selama 2 tahun. Nah, setelah 1 tahun saya bisa berlibur ke negara saya sendiri. Di saat itu uang gaji saya belum banyak banget gitu kan. Dan saya cuma memegang uang saya pas-pasan, nggak banyak. Nah, ketika saya balik pulang ke Maldives, saya di saat itu berlibur bersama ibu saya. Ibu saya datang dari Inggris. Kami berlibur bersama kakak saya, adik saya, ibu saya. Ketika 2 hari saya mau pulang, mau balik ke Maldives, saya lihat dompet saya ngenes saudara, nggak ada duit lagi. Saya emang agak-agak loyal sih orangnya, agak-agak royal ngeluarin duit gitu. Kalau untuk saudara atau teman tuh saya nggak sayang-sayang gitu. Saya cuma punya duit $70 dan rupiahnya ya cuma recehan 20.000, 10.000. Dan saya nggak ngomong sama siapa-siapa, apalagi sama ibu saya. Saya orang yang paling anti membuat ibu dan ayah saya khawatir saudara. Seberat apapun masalah saya tidak pernah ingin share sama mereka, karena saya tahu mereka akan khawatir sama saya. Itu. Dan saya diam, saya kalem aja gitu, nggak mau kebingungan gitu. Entah kenapa, tapi saya ada yang berbisik di telinga saya. Tuhan selalu bersamamu, kau tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Dan saya berpikir, uang segitu balik ke Maldives gimana gitu, belum nanti transit di Malaysia, belum beli makan, belum nanti takutnya saya balik ke resort dari airport saya nggak dapet boat, karena perjalanan dari airport Maldives ke resortnya itu kita menggunakan boat saudara, atau seaplane atau domestic flight. Nah, saya berpikir jika saya tidak mendapatkan boat, saya akan menginap di Malé, di kota yang mana hotelnya itu mahal, makannya juga mahal, dan saya $70 itu nggak ada apa-apanya saudara. Dan saya berpikir seperti ini, Tuhan, Kau tahu yang terbaik untukku. Engkau tahu apa yang aku rasakan saat ini. Ya saya pasrah aja gitu loh. Itu aja. Terus setelah itu mama saya kayaknya tahu gitu gimana perasaan saya. Adek uangnya masih nggak? Gitu tiba-tiba nanya seperti itu. Ya saya bilang, kenapa ya bang mah? Adek diem aja gitu. Kayak ada yang aneh, kayak kehabisan uang ya katanya gitu. Terus saya bilang gini, ya nggak kehabisan sih, cuman $70 aja di kantong. What?
$70 apa. Ya sudah, akhirnya mama saya bongkar-bongkar kotak jewelry-nya, dan terbongkar, siapa tahu ada emas yang bisa dijual, dan akhirnya ada beberapa, dan itu cuma 300.000 saudara. Nah, emas inguran itu emas muda ya, nggak begitu berharga. Jadi akhirnya ya udah, saya akhirnya membekali saya jajanan pasar untuk makan di jalan hingga ke Maldives gitu. Dan kebetulan di saat itu saya sakit, amandel saya kambuh dan saya demam tinggi. Saya menggigil, saya demam tinggi, tapi saya tahu Tuhan Yesus selalu menjaga saya. Tuhan Yesus selalu ada bersama saya. Dan saya tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi batas manusia. Itu aja. Dan ketika itu perjalanan saya ke Maldives, saya menggigil, dan puji Tuhan di pesawat itu saya duduk di belakang, dan di samping kanan kiri saya itu nggak ada orang kosong. Jadi saya punya kesempatan untuk rebahan di situ, dan saya bilang ke pramugarinya, boleh nggak minta air hangat, saya mau minum obat. Itu, oh iya, saya akan ambilkan. Dan saya bilang, saya demam, amandel saya kambuh, saya boleh ya rebahan di sini? Oh iya silahkan. Dan pramugari itu jagain saya saudara. Jadi apapun yang saya butuhkan, selimut, bantal, apapun itu diberikan. Itu, dan puji Tuhan makanannya juga enak saudara, karena yang kita tahu makanan pesawat itu jarang yang enak, dan kali itu enak. Lalu saya transit di Malaysia. Saya juga bingung saya harus tiduran di mana, karena akan segera dibuka gate-nya. Dan saya dengan badan lemah, saya cuma berdoa saja, Tuhan Yesus, Engkau tahu Kau selalu ada di sampingku, menjagaku. Tuhan Yesus, berikan aku kekuatan sedikit aja untuk berdiri dan perjalanan ke resort, sampai perjalanan ke resort itu. Dan puji Tuhan, kekuatan itu selalu ada di sekeliling saya. Walaupun saya lemas, tapi saya mampu untuk berdiri dan jalan. Dan bahkan saya tidak merasakan lapar saudara. Biasanya saya makan terus, kerjaannya ngemil, tapi kali itu saya nggak lapar, merasakan kelaparan. Dan saat itu hujan muncul lagi. Pesawat yang akan saya naiki itu mesinnya error dan diperbaiki. Kira-kira mungkin 1 jam, 1,5 jam. Dan saya berpikir, ya Tuhan, gimana caranya saya pergi kalau mesinnya seperti ini? Ntar hal-hal buruk terjadi kan. Saya nggak mau mikirin itu. Dan saya berpikir, oh my God, what will happen next? Saya cuma berpikir gitu aja. Dan saya berdoa juga, Tuhan berkati orang-orang yang sedang memperbaiki mesin pesawat yang akan kami tumpangi, Tuhan. Tuhan berkati pilot yang akan mengendalikan pesawat kami, Tuhan, agar kami selamat sampai tujuan. Saya terus berdoa itu, dan gak ada 1 jam, 20 menit aja. Setelah itu dibuka about to boarding, dan tiba-tiba reception di tempat kerja saya WA saya, WhatsApp saya, dan dia bilang, Holly, kamu gak usah bingung nginep di mana ya, gak usah khawatir, karena pesawat yang kamu tumpangin juga ada di situ guest kita, di resort kita gitu, ada 1 couple. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu langsung aja ke counternya dan bilang kamu staff di Don Valley gitu, biar bareng sama guest dan gak ketinggalan booth gitu. Dan saya senangnya bukan main saudara, bahwa yang saya tahu setiap cobaan yang saya hadapi itu setelah itu akan datang pelangi gitu. Dan saya menaiki pesawat, saya juga nggak berhenti berdoa, saya nggak lepas berdoa. Saya sudah agak membaik
Dan setiba saya di Maldives, puji Tuhan pesawatnya baik-baik aja. Saya langsung menghampiri counternya dan bilang, saya stuck Don Valley, saya lagi nggak enak badan, saya ingin menaiki boat ini bersamaan dengan guestnya. Dan staffnya bilang, oh ya it's okay. Saya disuruh tunggu dan saya akhirnya berangkat balik ke resort yang lucu. Dan akhirnya di sana saya bisa beristirahat, saya dikasih waktu untuk istirahat sampai saya sembuh, puji Tuhan. Dan di sana saya merasa nikmat-Mu sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Saya lega sekali dan saya bersyukur memiliki sahabat, memiliki belahan jiwa, yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam setiap pergumulan yang saya hadapi, yang selalu menjadi backup untuk saya, yang seperti orang tua untuk saya, yang terkadang saya terkadang lupa sama Tuhan, terkadang saya lupa berdoa, terkadang saya lupa bersyukur, terkadang saya selalu mengeluh, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari saya. Dan setelah itu ya saya juga mendapati sahabat baru di Maldives, hamba Tuhan juga, 2 orang yang kita selalu berdoa bersama, kita bertiga selalu doa bersama dan kita saling mendoakan satu sama lain. Dan sahabat saya itu namanya Siska, dia sekarang ada di Dubai.